Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang lingkup vektor dimensi 2. Nah, di dalam lingkup vektor dimensi 2, kita akan menentukan panjang vektor atau modulus vektor, kemudian vektor posisi, vektor satuan, dan kesamaan dua vektor. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan materi dan contoh soal berikut. Yang pertama adalah panjang vektor atau modulus vektor ya. Modulus vektor adalah panjang atau besar vektor. Jika ada vektor A sama dengan XY, maka besar vektor tersebut adalah, untuk menentukan panjang vektor itu lambangnya atau bisa dituliskan dengan garis lurus 2 ya di sini. Kayak hampir mutlak, garis mutlak itu. Panjang vektor A dibaca panjang vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Itu menentukan panjang atau modulus vektornya. Contohnya, diketahui vektor A adalah 724. Tentukan besar vektor A. Besar atau panjang atau modulus sama saja ya. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita tentukan dulu. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Yang di atas adalah X, yang bawah adalah Y-nya. Maka panjang vektor sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya berapa? Kita masukkan 7 kuadrat ditambah Y-nya adalah 24 kuadrat. Sehingga 7 kuadrat adalah 49 ditambah 24 kuadrat adalah 576. Hasilnya adalah akar 625. Akarnya 625 berapa? 25. Maka panjang vektor dari 724 adalah 25. Itu cara menentukan panjang vektornya. Contoh yang kedua, ketahui suatu titik A adalah min 4, min 6 dan titik B adalah 8,10. Tentukan besar vektor AB. Sebelum kita menentukan besar vektor, kita tentukan dulu vektor AB-nya dulu. Nah, bagaimana cara menentukan vektor AB yang diketahui dua titik? Di video sebelumnya sudah pernah dibahas bahwa menentukan vektor yang diketahui dua titik adalah X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Kita tentukan dulu X1, X2-nya. X1, Y1-nya adalah min 4, min 6 sebagai titik pangkalnya. Ini titik ujungnya adalah X2, Y2-nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Baru kita masukkan vektor AB sama dengan 8 dikurangi negatif 4. Kemudian Y2-nya adalah 10 dikurangi Y1-nya adalah negatif 6. Sehingga hasilnya adalah 8 min menjadi plus. 8 plus 4 adalah 12. 10 plus 6 adalah 16. Baru ini ketemu vektor AB. Setelah ketemu vektor AB-nya, baru kita tentukan besar vektornya atau panjang vektornya. Maka panjang atau vektor AB atau besar vektor AB adalah besar vektor AB sama dengan akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. X-nya yang di atas, Y-nya itu yang di bawah di sini. Sehingga kita tinggal substitusikan atau masukkan di sini. X2-nya adalah 12, X-nya adalah 12. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Maka 144 ditambah 256. Akar dari 400. Akarnya dari 400 adalah 20. Maka besar vektor AB di sini adalah 20. Ingat ya. Sebelum kalau diketahui dua titik ini, cari dulu vektornya dulu, baru tentukan besarnya. Paham ya? Lanjut. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada pusat koordinat 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lainnya. Jika titik A adalah X, Y, maka vektor posisinya dari A adalah OA, atau bisa dituliskan menggunakan huruf kecil adalah vektor A-nya sama dengan XY yang tadinya berbentuk sebuah titik, maka dia berubah jadi berbentuk vektor karena dia vektor posisi titik pangkalnya adalah 0,0. Contohnya, tentukan vektor posisi dari titik T adalah 9, negatif 13, S-nya adalah negatif 2, negatif 5.
Langsung aja vektor T tinggal kita rubah aja. Sebenarnya kayak hampir transpose ya. Hampir transpose. Ini barisnya dirubah jadi kolomnya saja. Cuma bedanya kalau ini adalah vektor posisi. Yang S juga sama. Ya, itu cara menentukan vektor posisi. Lanjut. Vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor dibagi dengan besar vektor tersebut. Vektor satuan dinyatakan dengan simbolnya atau lambangnya bisa dituliskan dengan huruf E. Vektor E sama dengan atau dibaca vektor satuan sama dengan vektor satuan dari A adalah vektor A dibagi dengan besar vektor A. Ini kan besar atau panjang vektor A. Atau bisa dituliskan 1 per besar vektor A dikali dengan vektor A itu sendiri. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bisa dituliskan seperti itu. Contohnya, tentukan besar vektor satuan dari vektor A adalah negatif 3, 4. Nanti sebelum kita menentukan vektor satuannya, kita tentukan dulu besar vektornya. Karena di sini pembaginya adalah besar vektor. Ya, vektor A dikali dengan besar vektor A. Kita tentukan dulu besar vektor A, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X itu yang di atas, yaitu negatif 3. Y-nya adalah 4 di sini. Sehingga besar vektor A sama dengan akar negatif 3 kuadrat adalah 9. Setiap negatif dipangkatkan kuadrat, hasilnya menjadi positif. 9 ditambah 16 ya. Sehingga besar vektor A adalah akar dari 25. Besar vektor A-nya adalah 5. Baru setelah ketemu hasil dari besar vektor A, kita tentukan dulu. Kita tentukan ya, langsung aja ke vektor satuannya. Maka vektor satuan dari A adalah vektor satuan sama dengan 1 per besar vektor A dikali dengan vektor A. Tinggal masukkan 1 per besar vektor A-nya adalah 5. 1 per 5 dikali dengan negatif 3, 4 dari vektor A itu sendiri ya. Maka kita tinggal kalikan. Ini sebenarnya hampir sama dengan perkalian skala dengan vektor. Berarti setiap elemen yang ada di dalam vektornya ini dikalikan dengan 1 per 5. Maka vektor satuan dari A adalah negatif 3 per 5. Satunya lagi adalah 4 per 5. Atau negatif 3 kali 1. Negatif 3 per 5. 4 kali 1, 4 per 5. Maka itu vektor satuan dari suatu vektor A. Jadi harus tahu dulu besar vektor A-nya dulu, baru dikalikan. Itu cara menentukan vektor satuan. Lanjut, kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika dua vektor tersebut mempunyai arah dan besar yang sama. Jadi punya arah dan besar yang sama. Misalkan ada dua vektornya X1, Y1, vektor yang kedua adalah X2, Y2. Jika dan hanya jika X1-nya ini sama dengan X2, Y1-nya sama dengan Y2. Ya. Itu cara menentukan dua vektor dikatakan sama, harus sama. Yang atas sama dengan yang atas, yang bawah sama dengan yang bawah di sini. X1-nya sama dengan X2, Y1-nya sama dengan Y2. Contohnya, diketahui titik A adalah X, Y, titik B 6,6, C 1,2, dan titik D adalah 5,5. Dengan syarat bahwa vektor AB sama dengan vektor CD. Tentukan titik A. Ini yang dicari titik A-nya itu berapa ya, X, Y-nya itu berapa. Penyelesaiannya di sini kan belum diketahui vektor AB-nya berapa, vektor CD-nya berapa. Hanya diketahui ada 4 titik di sini. Maka kita tentukan satu persatu dulu vektornya. Vektor AB, kita tentukan vektor AB-nya dulu. Vektor AB adalah X2 min X1, Y2 min Y1. Di sini yang sebagai X2-nya kan ini. Ini yang pertama AB dulu, maka ini sebagai X1, Y1. Sini adalah X2, Y2-nya ini. Nah, maka tinggal kita masukkan. X2-nya adalah 6, kurangi X1-nya adalah X. Y2-nya adalah 6, kurangi Y1-nya adalah Y ya. Ini vektor AB, karena di sini bentuknya variabel, XY-nya belum diketahui,
Maka kita tentukan dulu vektor CD-nya. Vektor CD ini sama X1, X2-nya ya. Ini CD X1, ini Y1, kemudian X2, ini sebagai Y2-nya. Nah, maka kita tinggal masukkan X2-nya. X2-nya adalah 5. Kita tuliskan di sini 5 kurangi X1-nya adalah 1. Kemudian Y2-nya adalah 5 kurangi Y1-nya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 4/3. Nah, vektor AB sudah, vektor CD sudah, baru syaratnya di sini adalah bahwa vektor AB sama dengan vektor CD. Sehingga kita masukkan vektor AB-nya adalah 6 kurangi X, 6 kurangi Y sama dengan 4/3 di sini ya. Sehingga kita masukkan, maka syaratnya di sini adalah bahwa dua vektor dikatakan sama jika yang atas sama dengan yang atas, yang bawah sama dengan yang bawah. Maka yang atas dulu, 6 kurangi X sama dengan 4. 6 kurang X sama dengan 4. Kita tujuannya cari X-nya, sehingga kita geserkan saja X-nya, geser sebelah kanan jadi positif, tadinya negatif ya. Yang sebelah kanan geser ke kiri, yang ke kiri, jadi tadinya positif sehingga menjadi negatif, sehingga X-nya ketemu adalah 2. Y-nya juga, yang satunya juga sama, Y 6 kurang Y sama dengan 3. Tujuannya kita cari Y, kita geser ke sebelah kanan, pindah ruas, yang 3 geser sebelah kiri. Sehingga 6 kurangi 3 sama dengan Y, atau Y sama dengan 3. X ketemu, Y ketemu, baru kita tentukan titik A-nya. Titik A adalah X, Y. X dulu, kemudian Y. Jadi, titik A-nya adalah 2,3. Itu cara menentukan sebuah titik jika syaratnya adalah dua vektornya sama dengannya, atau kesamaan dua vektor. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.